Aduh, macet banget. sorry. Macet banget. Ya, yang bisa lo denger di video kali ini knalpot gue. Lo kok bisa sih STNK lu hilang? Iya, STNK gue hilang. Jalur protokol di daerah Sudirman. Kalau nggak salah situ deh. Ya, halo semuanya, kembali lagi sama gua. Ya biasa pagi-pagi gua mau berangkat sekolah. Ya, anak rajin sekolah mulu. Ya, yang bisa lu denger di video kali ini knalpot gue sudah bukan aftermarket lagi. Gue ganti pakai knalpot standar. Kenapa? Gara-gara STNK gue hilang. Lo kok bisa sih STNK lu hilang? Iya, STNK gue hilang. Nggak tahu sama siapa, nggak tahu kemana, ya kan? Nih gue ceritain sedikit. Jadi waktu itu kan kakak gue make ke Jakarta, ya kan? Terus dia ketilang. Tapi dia ketilang bukan gara-gara knalpot. Dia ketilang tuh gara-gara dia salah jalan ngambil jalur protokol. Protokol. Di daerah Sudirman, kalau nggak salah situ deh, kalau gua nggak tahu. Nah iya, terus dia ketilang kan, nunjukin STNK. Nah terus pas dia pulang, itu masih ada STNK-nya. Keesokan harinya, ya kan, itu bokap gua kan bokap gua make, dia sih bilang masih ada, katanya sih bilang masih ada. Masih ada di dompet ninjanya. Ya udah, pas besoknya itu gue yang make, ya kan. Pas gue yang make, gue iseng-iseng tuh mau lihat. Coba lihat STNK Ninja udah jadi, pengen iseng, pengen lihat. Begitu pas gue buka, lah STNK-nya kagak ada. STNK-nya kagak ada. Terus gue nanya orang rumah, nggak ada yang tahu. Nah terus STNK itu hilang pas banget ulang tahun gue tuh kan. Gue pikir ini kan, gue udah kegeeran tuh, paling diumpetin temen gue, nanti juga dibalikin. Ternyata seminggu gue tungguin kagak ada yang balikin, berarti kan beneran hilang, ya kan. Tapi gue nggak tahu itu hilang sama siapa. Soalnya kakak gue masih ada, bokap gue bilangnya masih ada. Pas buat gue pengen lihat STNK-nya, itu STNK-nya kagak ada. Nah gue jadi bingung gue harus ngapain. Jadi orang rumah skeptisnya ke gue, soalnya gue yang terakhir pakai itu habis itu hilang. Aduh, gak enak banget knalpot standar, nggak ada suaranya, swing. Aduh, tapi enaknya kalau pakai knalpot standar, kalau lu nyalip nggak dikira sombong, knalpot itu berisik. Jadi dikiranya pengen nyalip gitu kan, kalau pakai knalpot aftermarket kayak berisik gitu loh. Jadi kalau gue mau nyalip aja kan suara kenceng tuh. Jadi orang ngeliatin tuh kayak ya ya gitu dah. Ya terus apa namanya? Kenapa diganti knalpot standar? Iya, jadi kan kalau STNK hilang otomatis kita ngelapor ke Samsat kan untuk permohonan buat STNK baru, ya kan. Nah terus pas kemarin gue buat STNK baru, ya kan, itu kan kendaraan dicek fisik. Pas kendaraan dicek fisik itu semuanya itu harus standar. Jadi lu knalpot tuh harus diganti, nggak boleh knalpot aftermarket. Lah aduh itu parah deh. Itu kemarin tuh gue baru ngurus kemarin. Kacau deh. Jadi pas knalpot tuh harus ganti, nggak boleh pakai knalpot ini racing atau aftermarket. Ya udah, gua otomatis kontak orang rumah buat bawa knalpot ke daerah Cikarang. Ya kan rumah gue di Bekasi kan. Ini ngontak orang rumah buat bawa tuh knalpot standar gua ke daerah Cikarang. Udah tahu lagi dibutuhin, nganternya lama banget. Jadi gue nunggu knalpot nyampe ke Samsat Cikarang terus ada kali 1,5 jam. Udah nungguin tuh gua, nunggu knalpot datang. Itu baru nunggu knalpotnya doang, belum ganti. Gantinya 1,5 jam lagi. Gue tuh ganti knalpot di bengkel Kawasaki kan. Itu kebetulan di dekat situ ada bengkel Kawasaki. Terus pas gue ganti, itu kebetulan banget ini gue kebagian anak-anak PKL. Aduh, namanya anak PKL belajar kan. Ya lu tau lah, dia belajar. Jadi kerjanya nggak bisa secepat mekaniknya. Nah parahnya lagi tuh mekanik nggak ngebantuin, bener-bener cuma ngeliatin doang. Tapi nggak tahu sih PKL emang kayak gitu atau guanya yang lebay ya. Iya, mekanik itu ngeliatin doang, nyuruh-nyuruh ngambil ini ngambil itu. Nah, ntar yang kerjanya yang PKL-nya itu sendiri. Jadi aduh parah deh kerjanya juga, lama, ya kan. Kerjanya lama, ada kali itu gue ganti knalpot hampir 2 jam.
udah gitu mahal lagi. Bukannya gue pelit, maksudnya mahal tuh kayak mahal gak wajar gitu. Ganti knalpot 100.000 kan, kerjanya lelet, anjir. Nah terus udah, pas gue udah ganti knalpot, gue balik lagi ke Samsat. Tuh Samsat Cikarang buat minta dicek fisik kendaraannya. Kan knalpot gue udah ganti kan, otomatis udah boleh. Gue udah balik ke Samsat ya kan, Samsat Cikarang. Gue balik, gue nanya gini, nih mas, apa knalpot udah saya ganti, ini di esek-esek dulu istilahnya, kayak di cek nomor rangkanya, di foto kendaraannya. Terus dia bilang gini, waduh nggak bisa mas, udah jam 2 udah tutup, maksimal jam 2. Wah udah, di situ gue udah nggak bisa diem kan. Ya udah gue giniin aja, mas saya kan udah ngantri dari tadi, yang bener aja dong kira-kira. Tadi kan saya udah ngantri dari jam 10, tapi nggak dibolehin gara-gara knalpotnya bukan standar. Nah terus akhirnya sama dia dibolehin. Yaudah apa namanya, yaudah nggak apa-apa, sini apa di foto dulu sama guanya, di foto tuh di situ. Bukan gue sih, orang atas nama kakak gue ya, sama kakak gue di foto di situ, foto bareng sama motornya. Foto bareng motor jenis ya gitu. Terus setelah itu dia masukkan ke dalam kayak kantornya dia, ya dia urus tuh apa, fotonya di print, terus ke apa namanya, kesesuaian nomor rangka motor sama yang di BPKB. Ya udah, terus setelah itu dia bilang, mas ini udah jadi nih data-datanya, tinggal dibawa ke dalam, tinggal isi formulir, kayak formulir gitu, memberi keterangan bahwa STNK kita hilang. Pas sudah mau masuk ke dalam, dia bilang gini polisinya, wah kalau sekarang udah nggak bisa mas, harus besok. Aduh. Dia bilang gitu, nggak bisa sekarang mas, harus besok, balik lagi. Terus kan besok nih kita balik, hari ini ya kan, hari ininya tuh kita balik buat ngebalikin kayak formulirnya ya kan, balikin data-data motor kita, data-data pemilik, nama pemilik STNK ya kan. Kita balik, besoknya baru balik lagi kita ambil STNK-nya. Aduh, kalau udah urusan sama polisi gitu mah ribet, pusing. Wow, where kalau udah urusan sama polisian gitu mah ribet, pusing dah, pasti dipersulit. Tapi nggak tahu sih, nggak taunya emang susah, emang rumit kayak gitu, atau nggak taunya gue yang nggak tahu. Ya pokoknya gitu dah, udah nggak boleh dipersulit, ini dipersulit. Yalah knalpot sih gini. Lagi juga gue nggak kepikiran tuh knalpot harus diganti kalau mau cek fisik. Ya udah, tadi back to topic ya kan. Ya udah, STNK-nya jadinya jadi Kamis. Berarti gue pakai knalpot standar sampai hari Kamis. Udah habis itu gue ganti lagi. Bodoh. Gak enak pak, nggak ada suaranya. Kayak aduh, krusial banget. Bener kata Bang Jody ya kan, Bang Jody Motovlog. Motor 2 silinder itu kalau gak ganti knalpot tuh kayak gimana gitu. Soalnya kayak modifan yang krusial di knalpot, di motor 2 silinder itu ganti knalpot kayak udah lumrah gitu kan. Lo lihat aja, rata-rata motor 2 silinder kayak R25 atau iya ini Ninja, pasti ganti knalpot ya kan. Nggak tahu kenapa ya, tapi emang bener, karena suaranya kalau nggak ganti nggak enak, kayak nggak ada cuing ya gitu deh, cuma suir doang. Terus jadinya orang asal motong seenaknya, udah tahu ada gua di belakang, Fast and Furious Motovlog. CB nya pakai knalpot apa nih? Pakai Leolingga coy. Lu kelihatan gak tuh? Pakai Leolingga. Aduh. Ini gua harus belok kanan. Oh hijau. Hijau. Woi. Motor gua dulu tuh 150 RR. Tapi gua bukan yang itu. Gue yang masih dulu, yang belum sekarang. Ayo pak. Ya udah nih, gua bagiin pengalaman gue sedikit lagi. Jadi gua kemarin tuh berangkat, gua jam berapa ya? Gue berangkat ke Samsat, kalau nggak salah 9:30 deh. Gue berangkat 9:30 ya kan. Naik motor kan cepat ke Cikarang. Gua itu nyampe sekitar jam 10 kalau nggak salah ya kan. Gue nyampe jam 10. Di situ udah tuh mau esek-esek 10:30. Ayo. Ini teman gue nih. Iya, gue mau esek-esek tuh 10:30, mau ini catat nomor rangka, mau ini nomor rangka, yang ini cek-cek surat kendaraan bermotor BPKB-nya.
Ya udah tuh gara-gara itu gue harus nunggu knalpot 1,5 jam sampai jam nggak tahu 1,5 jam atau berapa deh, pokoknya gue 1:30 kalau nggak salah gue baru ke bengkel Kawasaki ya kan. 1:30 baru ke bengkel Kawasaki, ya itu yang tadi gue bilang ketemu anak-anak PKL itu, jadi kenal lama. Baru selesai jam 2 lewat apa hampir 2:30. Terus dia bilang nggak bisa, ya gue nggak mau lah, gue udah antri dari jam 10 ya kan. Hitungannya kan gue udah antri, cuma gara-gara kebijakan dia gue harus downgrade motor gue jadi copo. Nah ini rame banget nih. Orang mah pada nggak tertib banget pagi-pagi, pada gar-gar naik motornya, takut. Sah. Iya udah nyampe sekolah gua nih, cepet banget nih vlog kali ini nyampe ke sekolah gua. Tuh kalau lihat vlog gua yang pertama itu, aduh itu bermacet-macet ria itu. Bener-bener nyampe sekolah, aduh gila. Ada kali itu 1/2 jam. Biasanya sekolah cuma deket paling 15 menit juga nyampe kalau normal. 1/2 jam hampir 1 jam lah gue berangkat. Nah ini lagi nggak begitu parah nih macetnya. Knalpot standar. Awas. Ini teman-teman gue semua ini depan juga teman gue nih. Ntar kalau dia nengok gue suruh masuk vlog. Woi, Bagas. Nih gas, mau gue masukin YouTube nih. Anjing lu. Ini teman gue nih, jangan ditiru ya. Motor ugal-ugalan gak pakai helm. Mana gak sekolah anjir, gue cuma 2 hari doang izin ya. Hah, emang lu sekolah mulu? Anjir. Ya ini teman kelas gue, makanya dia tahu gue kapan sekolah, gue kapan enggak. Sekolah gue belum tutup. Oke, gue akhirin dulu. Itu udah mau nyampe sekolah gue. Jangan lupa like, comment, share video-video gue. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube gue. Atau kalau YouTube lo bahasa Indonesia jangan lupa berlangganan. Dan sampai jumpa di motovlog berikutnya. Dah. Nih, mau minum dong. Susah banget minumnya. Hah? Nah, lu bikin apa, Basis?